Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Aku harap teman-teman sehat selalu. Karena akhir-akhir ini banyak yang sakit ya, jadi semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan dan serta semangat terus untuk kuliahnya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai cara pandang kelas atas dan kelas bawah serta gaya hidup dalam mengekspresikan kehidupan sosial. Bareng aku Sasha Fanani Salsabila NIM 1907016162 dari kelompok 3. Oke, mari kita mulai ya. Yang pertama itu ada perbedaan kelas atas dan kelas bawah. Apa sih perbedaannya? Oke, sebelum masuk ke perbedaan, kita tuh harus tahu dulu nih, kelas atas tuh apa, kelas bawah itu apa. Pengertian dari kedua masing-masing itu ya. Oke, pengertian kelas atas. Kelas atas adalah kelas sosial yang terdiri dari orang-orang yang dengan berstatus sosial tertinggi. Biasanya adalah anggota masyarakat terkaya dan memiliki kekuatan politik yang besar. Contohnya itu kayak pejabat, konglomerat. Karena kalau misalkan pejabat pasti dia memiliki kekuasaan, terus memiliki kekayaan juga, dan konglomerat pastinya memiliki kekayaan yang banyak gitu ya teman-teman. Oke, kelas bawah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kelas bawah itu bisa diartikan sebagai golongan orang dalam masyarakat yang menduduki tingkat sosial terbawah. Nah, kalau dilihat dari sisi pendapatannya, golongan masyarakat ini tuh memiliki angka penghasilan di bawah rata-rata orang pada umumnya. Mungkin bisa dibilang di bawah rata-rata UMR mungkin ya. Nah, itulah mengapa masyarakat kelas bawah itu biasanya hidup di bawah garis kemiskinan. Contohnya kayak pengemis. Gimana sih teman-teman, pasti tahu lah ya, pengemis itu satu harinya terkadang ya dapat berapa, cuma dapat berapa gitu. Nah, dalam penggolongan jenis kelas sosial ini biasanya itu agak sulit juga sih. Soalnya tidak ada pedoman resminya gitu. Pedoman alat ukur jenis kelas sosial itu terbaginya gimana gitu. Nah, biasanya itu pengkategorian ini didasarkan dari contohnya pendapatan atau kedudukan dan kekuasaan yang dimilikinya. Oke, terus gimana cara pandang dari keduanya? Cara pandang kelas sosial atas dan kelas bawah gitu. Oke, cara pandang kelas atas dan bawah. Yang pertama kita bakal bahas kelas atas. Nah, cara pandang kelas atas biasanya itu selalu berfokus pada satu hal yang menurutnya dapat menguntungkan dan mempertimbangkan resikonya itu dengan matang. Nah, kalau kita berbicara tentang soal cara pandang ya, itu pastinya bakal berbeda teman-teman. Dilihat dari pengertian masing-masingnya aja udah berbeda kan, apalagi cara pandangnya gitu. Nah, selain yang tadi yang telah aku jelasin, orang kelas atas itu juga memiliki mimpi yang sangat tinggi gitu. Sehingga karena mereka memiliki mimpi yang tinggi, mereka itu bekerja keras untuk mewujudkan mimpi tersebut. Biasanya orang kelas bawah itu bersikap kayak bukan pesimis sih, lebih ke realistis aja, kayak nggak perlulah mimpi besar-besar, untuk makan aja itu udah bersyukur banget gitu. Karena menurut mereka
mimpi yang besar itu sulit untuk dicapai gitu. Nah, kalau berbicara kita soal mimpi ya, ternyata banyak orang kelas atas itu yang sukses karena mereka punya mimpi yang besar tadi. Dan tidak hanya mereka bermimpi ya, tapi mereka mewujudkan itu dengan bekerja keras gitu, dengan berusaha gitu kan. Oke, antara orang kelas atas dan kelas bawah pastinya sama-sama punya mimpi, ya kan? Yang sedang mereka sama-sama usahakan. Tapi orang kelas atas itu punya mimpi yang tinggi banget gitu. Dan karena mereka punya mimpi yang tinggi banget itu, mereka berpikir keras nih. Gimana caranya aku bisa mendapatkan apa yang aku inginkan? Nah, itulah mereka bekerja keras gitu ya. Mungkin menurut kita itu terkadang mimpi orang kelas atas itu tuh kadang gak masuk akal dan susah gitu loh buat diraih. Tapi orang kelas atas itu punya caranya tersendiri gitu untuk mewujudkan hal itu, mewujudkan mimpi itu gitu. Nah, kalau kelas bawah, biasanya orang kelas bawah itu menganggap tidak perlu punya mimpi yang gede gitu, karena terkadang hal itu sulit untuk dicapai. Yang ada malah ya udah realistis aja, untuk ya udah kita kerja terus kita bisa makan hari ini ya alhamdulillah gitu. Jadi lebih ke apa ya, melakukan aktivitas yang bisa untuk hari itu aja gitu loh. Tapi jangan dibilang juga kalau misalkan kelas bawah ini nggak punya mimpi sama sekali. Punya mimpi, cuman mereka lebih ke realistis aja gitu loh. Nggak mau yang punya mimpi sampai nggak masuk akal gitu, tapi susah buat direalisasikannya gitu. Nah, karena perbedaan itulah yang menjadikan kenapa sih orang kelas atas itu bisa semakin kaya, sementara orang kelas bawah itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa menjadi orang yang berada di kelas atas gitu loh. Karena perbedaan cara pandang tadi, teman-teman. Paham ya sampai sini? Oke. Nah, selanjutnya gaya hidup dalam mengekspresikan kehidupan sosialnya. Gaya hidup biasanya hal yang paling mudah kita amati, ya kan? Kita amati, kita analisis, itu adalah cara mengekspresikan dalam pembelian kebutuhan sehari-hari. Dalam belanja deh. Nah, kalau kelas atas biasanya itu membeli barang bermerek atau barang mahal, terus beli di tempat yang bagus, di tempat yang khusus, contohnya kayak di mall, ya kan? Kayak di mall atau pusat perbelanjaan yang gede, yang terkenal, yang bagus, yang mahal gitu. Nah, kalau kelas bawah itu biasanya membeli barang kebutuhan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Belinya pun di tempat yang biasa aja, contohnya kayak di pasar gitu kan. Misal deh, kalau misal kita lihat aja orang kelas atas sama kelas bawah, kalau misalkan beli baju lebaran deh, memang ada orang kelas atas yang beli baju lebaran di pasar yang ya pasar gitu, pasar biasa aja gitu. Enggak kan, biasanya mereka belinya di mall atau di mana gitu. Nah, dari gaya hidup dalam mereka mengekspresikan kehidupan sosialnya aja tuh udah berbeda banget, teman-teman. Gitu. Oke, sekian dari aku. Semoga teman-teman bisa mengerti apa yang aku jabarin tadi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.